ketika material digiling di dalam bone meal melatih, terjadi apa? Dua gaya tadi, tumbukan sama gerusan, ya. Supaya terjadi tumbukan dan gerusan, kecepatan realnya harus berapa, Pandu? Supaya terjadi tumbukan dan gerusan atau kecepatannya normal 60 sampai 90 dari kecepatan apa? Kecepatan kritisnya. Hijab, kecepatan kritisnya didapat dari mana? Dapat dari utaranya. Dapat dari persamaan rumus empirisnya ini, dari diameternya. Ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjut materi yang terakhir, saya mau hapus dulu kalian. Lanjut. Contoh dari pencampuran cair-cair adalah lateks dengan bahan dispersi. Jadi bahan yang sudah kita proses dari pencampuran padat cair sebelumnya di sesi kedua tadi itu dicampurkan dengan lateks. Itu dikenal dengan proses pencampuran cair-cair karena bahan dispersi udah dalam kategori cair, kemudian lateks juga udah dalam kategori cair, fasenya emulsi. Alat yang digunakan untuk mencampurkan bahan cair-cair dapat berupa tangki atau bejana yang dilengkapi dengan pengaduk. Pertanyaannya, boleh nggak saya mendispersikan sulfur ke dalam air dengan menggunakan alat ini? Boleh. Tapi apa dampaknya kalau saya mendispersikan sulfur ke dalam air menggunakan alat ini yang memang khusus untuk cair-cair? Mixernya rusak. Mata pisau ya. Terjadi agregat lagi. Ingat tadi prinsip utama dari proses pencampuran padat cair khususnya untuk mempersiapkan bahan dispersi adalah terjadi pengecilan ukuran partikel. Kalau di mixing ini, di alat mixing ini dengan adanya bantuan dari batang pengaduk, apakah bisa menyebabkan terjadi pengecilan ukuran? Enggak, dia hanya mendispersikan, mengalirkan bahan. Makanya cocok untuk cair-cair, bukan padat cair. Padat cair bisa, tapi dia tidak bisa size reduction. Oke? Proses pencampuran dalam fase cair dilandasi oleh 3 mekanisme perpindahan momentum. Ini mekanismenya sama seperti mekanisme di awal yang saya sebutkan. Ada konveksi, difusi, dan shear. Kalau dia berpindah secara makro atau bulk itu masuk dalam konveksi. Kalau dia berpindah secara mikro itu masuk dalam difusi. Kalau dia penggabungan dua-duanya masuk dalam kategori pencampuran apa tadi? Shear. Pencampuran antara difusi dan konveksi. Sifat fluida itu mempengaruhi dari pemilihan alatnya nanti. Sifatnya, salah satu sifat yang perlu diperhatikan adalah viskositasnya. Karena viskositasnya ini akan menentukan jenis pengaduknya. Mau jenis apa? Supaya pola alirannya sesuai, supaya pencampurannya efektif dan efisien. Kalau dari data ini, dari tulisan yang di depan, kalau viskositas untuk fluida yang viskositasnya kental banget atau viskositasnya tinggi, lebih cocok pakai pengaduk jenis apa? Ada? Yang mana? Gak ada di ini. Yang jenisnya adalah helical carbon. Itu cocok untuk yang benar-benar kental, yang kekentalannya di atas 500.000 centipoise. Cp itu centipoise. Kalau yang encer gitu ya, kayak air dengan sirup misalnya, yang viskositasnya di bawah 3.000 centipoise, itu bisa menggunakan yang bentuknya sederhana seperti ini. Semakin kental konstruksi pengaduknya semakin rumit, supaya dia bisa mengalirkan aliran bahannya lebih cepat lah. Selain itu, ketika kita mencampurkan untuk kasus lateks dengan bahan dispersi, posisi sumbu pengaduknya. Kalau posisinya berdiri seperti ini, pengaduknya kecenderungan untuk membentuk vortex itu akan semakin tinggi. Kalau vortex terbentuk, memungkinkan udara yang ada di lingkungan itu akan masuk ke dalam vortex ini. Kalau udara masuk, alhasil larutan kita, gitu, cairan kita akan lebih berbuih dan berbusa. Dan ini cocok untuk produk-produk latex yang foam, contohnya busa, kasur, dan segala macam.
Kalau pengen ngebentuk produk itu, satu, kecepatannya dibikin tinggi, kedua, posisinya diatur seperti ini. Tapi kalau pengen ngebentuk produk-produk yang non-foam, contohnya adalah kompon latex untuk dipping sarung tangan misalnya dengan teknik celup. Sarung tangan nggak mungkin kan bentukannya melempem-melempem jadi sarung tangan panas nanti. Makanya diusahakan posisinya vortexnya ini nggak kebentuk. Diusahakan udara dari lingkungan itu tidak maksimal masuk. Makanya dibikin posisinya miring. Sedikit mungkin terbentuk gelembung-gelembung. Pun kalau kebentuk gelembung ini harus diperah, didiamkan semalaman kalau kompon latex supaya benar-benar gelembungnya ini naik dulu semua ke atas, keluar dulu. Kalau untuk produk-produk yang non-foam. Oke. Ini yang saya bilang terkait dengan kecepatan. Kalau kita pengen produk-produk yang foam biasanya diatur, disetting untuk kecepatan tinggi di sekitaran 1750 rpm. Kalau pengen produk-produk yang non-foam yang tidak pengen berbentuk gelembung-gelembung di kecepatan rendah dan sedang, kisarannya segitu. Nanti kecepatan ini relate, satu terkait dengan produk yang akan dibentuk, yaitu tadi foam dan non-foam. Yang kedua terkait dengan pola alirannya. Semakin cepat pola alirannya juga semakin tinggi. Hasil ke intensitas udara masuk juga semakin tinggi. Balik lagi ke bentuknya gelembung-gelembung itu. Semakin cepat berarti konsumsi dayanya juga semakin tinggi dan segala macam. Itu terkait dengan compounding terakhir. Cair-cair ada yang ditanyakan sekilas? Jadi kita sudah belajar teknis untuk mencampurkan alat yang digunakan. Kalau untuk cair-cair pakai apa kira-kira? Belum saya sebut alatnya. Mixer, blender, itu bisa. Itu ya. Iya. Ada yang tanyakan apa yang harus diperhatikan ketika mencampurkan material cair-cair tadi? Salah satunya viskositas, kecepatan, posisi sumbu pengaduk dan segala macam. Ada yang menanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lakukan proses. Kertasnya sudah saya balikin. Pertanyaannya sama. Kalau ada jawaban yang ingin kalian ganti dari jawaban itu, silakan dicoret, ditulis di bawahnya atau di sebelahnya boleh. Pertanyaan yang pertama, yang datang telat, silakan diperbaiki. 1. Sebutkan salah satu contoh pencampuran padat-padat. Boleh karet, kasusnya boleh non karet. 1 menit? Ya. Satu yang tadi, soalnya masih sama. Kalau jawaban kalian kira-kira sama dengan yang saya jelaskan, tidak usah diganti. Contoh pencampuran padat-padat. Sudah? 45 detik lagi. Sudah semua? Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan contoh pencampuran padat dengan cair. Kalau jawabannya sama, nggak usah diganti. Sudah? Pertanyaan ketiga sama. Sebutkan contoh pencampuran cair dan cair. Boleh kasusnya untuk karet, plastik, atau non, kedua-duanya juga bisa. Sudah? Pertanyaan keempat, mungkin ini yang masih banyak salah. Sebutkan mekanisme yang terjadi pada proses compounding karet. Khusus pada compounding karet, bukan mekanisme padat-padat. Mekanisme compounding karet. Terakhir, sebutkan salah satu contoh alat untuk mencampurkan bahan. Boleh bahan padat-padat, padat cair, cair-cair, satu aja maksudnya. Sudah, boleh dikumpul, boleh keluar, sebelum tutup. Saya tutup. Silakan dikerjakan dulu. Nggak ada yang ditanyakan?
Udah, kita tutup ya. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah boleh keluar. Kalau Semua mekanisme. Iya udah. Ini nomor apa belum ada diperbaiki? Mekanisme compounding udah, bukan mekanisme padat-padat. Namanya udah. Bisa tidak? Kita share tadi ini. Kok bisa ini kan udah dibikin udah masukin sini, Pak. Nomor 3 tuh yang cair kan? Apa? Cair kan? Apa nomor 3? Ya. Harus Mbak. Windy udah. Ayo lah, ya, ayo udah. Atau